Terima kasih. Selamat pagi semua untuk para ibu, bapak yang tergabung dalam kelompok ini. Ini saya lihat mayoritas nih ibu-ibu nih. Barangkali surga sudah di booking semua oleh ibu-ibu kaum perempuan. Oke, baik. Baik, hari ini saya ingin memulai renungan kita dengan membacakan sabda Tuhan sebagai sumber inspirasi Ini kita anggurnya untuknya. ini. Baik, saya ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan ya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Namamu. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini ya, dalam bacaan Injil tadi, kita sudah mendengar dengan sangat jelas ya, pesan Tuhan ya, yang ya, sangat menantang. Dia katakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Pada satu kesempatan saya pernah ya membacakan ya pernah ada perikop tentang Injil ini, lalu saya tanyakan kepada para frater ya, para frater, apa yang paling ingin kalian lakukan tetapi tidak bisa kalian lakukan, harus kalian sangkal. Mereka kompak menjawab, kami paling ingin pacaran pater tapi tidak bisa karena kami frater. Nah, itulah salibnya. Itulah penyangkalannya. Baik ya. Jadi ya kata-kata Yesus ya yang menantang ini, mengikuti aku, menyangkal salib, menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku, itu bukan kata-kata untuk ya menakut-nakuti setiap pengikutnya, setiap orang yang mau mengikuti dia. Ya. Yesus ingin kita memiliki hidup yang bermakna, bukan tanpa nilai, tanpa makna, harus punya makna. Ia hanya ingin kita supaya ya jujur tentang bagaimana kita menghidupi iman itu. Yang kita akui, saya percaya, saya mengikuti Kristus, itu harus diakui, dihidupi dengan jujur di dalam jalan kehidupan, dalam praktik setiap hari. Karena itu, ya mengikuti Yesus juga bukan hanya sekedar ritual, ibadah, ya, atau memenuhi aturan dengan doa, dengan ke gereja, dengan rosario, tetapi ya tujuan iman dari iman itu sendiri adalah mengubah hidup orang itu sendiri, ya, mengubah arah hidup orang beriman itu sendiri. Menuju kemana? Mengubah arah hidup itu mengarah menuju kepada Kristus sendiri, pada kepenuhan di dalam Kristus, pada ya secara teologis orang katakan persatuan dengan Allah itu sendiri. Karena itu, para teolog biblis mengatakan, ya, ketika Yesus mengatakan, yang mau mengikuti aku, ya, kata kerja mengikuti, itu berarti bahwa, ya, kita sebagai murid itu berjalan di belakang Yesus. Bukan di depan, bukan pula di samping dia, ya. Ya. Tidak sejajar, atau kita tidak memimpin Yesus, ya.
melainkan kita ada di belakang. Itu artinya ya, kita tidak menentukan sendiri arah hidup kita, lalu meminta Yesus untuk merestui, memberkati. Tidak. Ya. Kita justru belajar dari Yesus. Kemana kita harus melangkah? Ke arah mana? Ya, tentu saja ya. Yesus menunjukkan arah yaitu kepada Bapanya sendiri. Maka kita hanya mengikuti jejaknya dari belakang. Mengikuti dia dari belakang. Bahkan ketika ya langkah kita, arah yang ditunjuk oleh Yesus itu ya perlu dihadapi dengan ya perjuangan, dihadapi ada tantangan, ada rintangan, bahkan harus ada salib yang harus kita pikul. Ya, karena kita mengikuti dia, bukan kita yang menentukan arah, tetapi dia. Ya. Di sini ya, dari Injil ini, dari kata-kata Yesus ini sendiri, tentu sangat dekat dengan spiritualitas Santo Yohanes dari Salib. Ya, yang barangkali Bapak Mama, Saudara-saudari pernah mendengar nama orang kudus ini. Ya, dia mengajarkan bahwa dalam hidup rohani itu sebenarnya kita perlu belajar terus-menerus untuk melepaskan diri dari kelekatan pada diri sendiri, melepaskan diri dari kelekatan. Ya, ya kelekatan itu bisa hal-hal eksterior, material, maupun hal-hal interior yang non material. Dan yang paling berat itu hal-hal yang non material, yang interior, yang batinia. Misalnya keinginan, misalnya rencana, rasa aman yang palsu, atau mungkin kecenderungan-kecenderungan kita, pilihan-pilihan kita, bahkan semua itu ah, ya dibungkus dalam satu yang nama disebut ego kita. Ya, secara psikologis disebut ego kita. Nah, ya, bukan karena ya semua ini harus dilepaskan, dimurnikan, dibersihkan ya supaya ya kita bisa mengikuti Yesus itu. Kalau tidak, kita akan mengikuti keinginan kita sendiri. Dan tentu saja menurut dalam ajaran Santo Yohanes dari Salib, semua hal ini bukan berarti buruk atau jahat, eh, tetapi seringkali rohani, hal-hal ini jika tak dimulihkan akan menghalangi kita untuk ya benar-benar sungguh-sungguh dalam ya totalitas untuk mengikuti Yesus sendiri dan sampai pada persatuan dengan Allah Bapa sendiri. Nah, maka dari itu Yesus katakan dalam Injil tadi yang pertama adalah menyangkal diri. Ya, tentu saja perintah ini atau ajakan ini bukan berarti ya suatu ajakan untuk membenci diri sendiri ya yang kemudian dalam sejarah sejarah gereja kita melihat dipahami secara keliru pada zaman dahulu ketika orang mulai mencambuki diri sendiri, membiarkan penitensi mati raga, penitensi itu dilakukan dengan mencambuk diri lalu mengikat atau rantai besi yang berduri di paha, di kaki dan macam-macam. Itu praktek-praktek zaman dulu. Tapi bukan seperti itu. Tidak karena itu karena konsep dulu bahwa itu dipengaruhi oleh filsafat Plato yang mengatakan bahwa tubuh itu penjara bagi jiwa, maka tubuh itu tuh ya tidak baik, kotor, maka harus dilakukan purifikasi seperti itu. Nah, tidak, itu ditinggalkan. Kita tidak pada zaman itu yang diajarkan untuk membenci tubuh kita, diri kita, tidak. Yohanes dari Salib pun tidak pernah mengajarkan bahwa ya itu penting kebencian terhadap diri sendiri. Tidak. Yang dimaksudkan adalah supaya ya tidak lagi menjadikan diri sebagai pusat segalanya. Diri kita tidak boleh menjadi pusat dari segala sesuatu. Ya. Tetapi Allah sendiri harus menjadi pusat dan tujuan hidup kita. Nah, sehingga kita diajak oleh Santo Yohanes maupun Injil hari ini untuk belajar berkata dan bertindak bahwa Tuhan, aku mau Engkau yang memimpin aku, memimpin hidupku, bukan lagi kehendakku, bukan lagi keinginanku, dan bukan juga egoku, tetapi Tuhan. Ya, pusat pusat itu pusat diri itu bukan lagi saya, tetapi Allah sendirinya. Dan ya, Bapak Mama, saudara-saudari terkasih itu ya secara konseptual, secara teoritis seperti itu. Tetapi kadang-kadang dalam praktis hidup kita setiap hari, ya kita seringkali ingin mengikuti Yesus, tetapi dengan banyak syarat, mengajukan syarat ya. Ya, saya akan ikut Yesus ketika ya doa saya dikabulkan, ketika hidup saya nyaman, ketika
eh, tidak ada lagi hal-hal yang menyakitkan atau menyusahkan, atau segala rencana, segala permohonan saya ya tetap berjalan, terkabulkan dan sebagainya. Itu kecenderungan manusia kita. Nah, padahal Yohanes dari Salib mengatakan justru bahwa ketika kita merasa kehilangan, kita merasa kehilangan pegangan, kehilangan harapan, ketika kita bingung, ketika kita tidak nyaman, bahkan dalam bahasa yang simbolis ketika kita ada dalam situasi yang gelap, ya, dalam kekeringan iman kita, justru disitulah Tuhan sedang bekerja paling diam, paling dalam, eh, eh, bekerja dalam sunyi tetapi paling dalam, ya, meskipun kita tidak menyadarinya. Nah, ia menyebutnya itu sebagai sebuah malam gelap, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan cinta kita. Ya, ya. Dia mengumpamakan karya Tuhan itu seperti matahari. Matahari itu ya, ya kalau kita lihat dengan mata telanjang kita, tanpa kacamata, tanpa alat bantu, kita tidak bisa menatap matahari. Yang ada nanti ya apa pupil kita mengecil, lalu kita ya mulai rasa gelap, silau lah. Kita tidak bisa menatap itu. Ya sama sama seperti ya itu misteri Tuhan, ya misteri Tuhan yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Bahkan bukan hanya misteri, tapi cara kerja Tuhan dalam segala situasi hidup kita itu tidak bisa kita pahami, tidak kita bisa mengerti. Ya, dia ada tetapi tidak bisa disadari. Ya, itu diumpamakan dengan matahari, matahari atau bahkan dia katakan Tuhan itu seperti kita mau menjelaskan warna merah, hijau, kuning dan sebagainya kepada orang yang sejak lahir itu buta, tidak pernah melihat, tidak tahu membedakan warna merah, kuning, hijau dan sebagainya seperti apa. Nah, Allah itu seperti itu, tidak bisa dijelaskan ya, nah, secara tuntas, secara total tentang ya misteri Allah itu sendiri, sehingga cara kerjanya itu ya, justru dalam keadaan yang paling menyakitkan, paling gelap itu, dia bekerja ya paling dalam, paling kuat, dan ada paling dekat dengan kita. Itu Santo Yohanes dari Salib. Nah, lalu kemudian Yesus mengatakan, setelah menyangkal diri, dia katakan, mari pikulah salibmu setiap hari, memikul salib setiap hari. Ya, tentu saja kita tahu bahwa teologi tentang salib itu bahwa salib itu bukan simbol dari penderitaan saja, tetapi ada kemuliaan, ada kebangkitan di sana. Maka ya, salib yang dimaksudkan juga oleh Yesus di sini adalah bukan hanya soal penderitaan-penderitaan atau cobaan-cobaan besar yang kita hadapi dalam hidup kita, tetapi juga kadang-kadang salib-salib kecil yang ya kita hadapi, kita alami setiap hari, ya, ketika misalnya ya kesabaran kita diuji, ketika kita berhadapan dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu kita, dengan menantu mungkin ya. Gitu, salib kecil itu bisa berupa sebuah pengorbanan kecil yang kita lakukan tapi tidak mendapatkan pujian atau tidak diketahui orang, atau mungkin doa-doa kita yang terasa kering, saya kering, saya jenuh, saya mau berhenti berdoa, tetapi Tuhan Tuhan menggerakkan kita, atau kita berusaha melawan melawan eh, ego kita, kecenderungan kita atau kejenuhan kita itu untuk tetap setia di dalam doa. Itu juga sudah merupakan suatu salib yang dipanggul. Itu merupakan satu keberanian untuk memanggul salib. Bahkan Yohanes mengatakan bahwa itulah malam gelap, malam penyangkalan, malam pemurnian. Saya pinginnya seperti itu, tetapi saya melawannya. Ya, dan sebagainya. Mungkin juga termasuk juga kesetiaan-kesetiaan kita setiap hari yang kita lakukan, tapi tidak diketahui atau tidak dilihat orang. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kecil tentang ya salib, memikul salib dan penyangkalan diri itu sendiri. Dan ya, Yohanes dalam situasi ini, situasi ya salib-salib kecil, tantangan-tantangan kecil yang kita hadapi, yang kita perjuangkan setiap hari, dia katakan bahwa pada saat-saat seperti ini, jangan dulu buru-buru atau cepat-cepat untuk ya menghindar, mengeluh, protes dan sebagainya. Dia katakan sekali lagi bahwa karena bisa jadi Tuhan sedang membersihkan hati kita dari cinta yang masih bercampur dengan kepentingan diri sendiri. Ya. Pada saat-saat ya, kita menghadapi tantangan, menghadapi salib itu, ya jangan dulu cepat-cepat ya menghakimi, mengeluh atau bahkan menarik diri, ya atau melarikan diri, tetapi
dia katakan ya, tenang, karena di situ mungkin Tuhan sedang bekerja untuk ya memurnikan diri kita dari kepentingan atau cinta yang bercampur dengan kepentingan diri sendiri atau cinta diri. Cinta kita kepada Allah itu belum dimurnikan karena ada terlalu banyak cinta dirinya. Nah, maka itu ya lewat lewat tantangan itu kita semua dimurnikan, kita semua di baik ya. Karena itu ya Bapak Mama, saudara-saudari terkasih ya, eh, dengan perintah ini Yesus sebenarnya ya sekali lagi mengajak kita supaya kita menjadikan Tuhan itu sebagai sebagai ya sebagai pusat diri kita, bukan lagi diri kita. Maka semoga melalui Injil hari ini dan semangat yang diajarkan oleh Santo Yohanes dari Salib, kita berani mengikuti Yesus dengan hati yang lebih sederhana, dengan lebih bebas, dengan lebih percaya, karena hanya dengan kehilangan hidup kita demi Kristus, kita akan menemukan hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati, si hidup yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita siap diri untuk menerima berkat. Tuhan sertamu Dan dan serta sertamu juga. Semoga Bapak Mama, saudara sekalian, perkumpulan doa ini juga segala hidup, perjuangan, aktivitas, teristimewa usaha untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keseharian dan perjuangan hidup kita. Semoga senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.